Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Supaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita itu perlu dibarengi, didasari dengan ilmu ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas fikih ringkas tentang sholat tarawih, apa maknanya, kemudian fadilahnya, keutamaannya seperti apa, dan juga sejarah pelaksanaan sholat tarawih pada zaman Rasulullah SAW dan sesudahnya, juga tentang perbedaan ulama dalam hal jumlah rakaatnya serta sholat witir ya. Insyaallah akan kita bahas pada waktu yang singkat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, definisi sholat tarawih. Jadi kata tarawih itu adalah bentuk jamak atau bentuk plural dari dari isim mufrad yang berasal dari kata tarwihah. Secara bahasa artinya adalah istirahat sekali. Dinamakan demikian karena biasanya dahulu para sahabat ketika sholat tarawih mereka memanjangkan berdiri, rukuk dan sujudnya. Maka ketika sudah mengerjakan 4 rakaat, mereka istirahat. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Nah, salam yang kedua itulah mereka gunakan untuk istirahat. Kemudian mengerjakan 4 rakaat lagi, kemudian istirahat. Kemudian mengerjakan 3 rakaat witir. Ini disebutkan dalam kitab-kitab Lisanul Arab, Misbahul Munir dan Syarhul Mumti'. Dan secara istilah tarawih itu artinya qiyam Ramadan atau sholat di malam hari bulan Ramadan. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni dan Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Apa keutamaan sholat tarawih? Banyak sekali. Sholat tarawih ini merupakan sebab mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah. Fayaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi orang-orang untuk mengerjakan qiyam Ramadan, walaupun beliau tidak memerintahkannya dengan tegas, tidak sampai pada derajat yang wajib. Beliau bersabda, orang yang salat tarawih karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu Sahih Bukhari Muslim. Jadi ada hadis lain yang populer, man shoma ramadhana, dan di sini man qama ramadhana. Fadilahnya sama persis apabila puasa ataupun qiyam ini landasannya adalah iman dan untuk mengharap pahala Allah. Yang berikutnya, orang yang tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai dicatat baginya sholat semalam suntuk, full 1 malam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, lau naffaltana qiyama hadhil lailah." Faqala inna ar-rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa
husiba lahu qiyamul lailatin. Aku pernah berkata, wahai Rasulullah, andaikan engkau menambah sholat sunnah bersama kami malam ini, maka Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat malam suntuk. Lailatin di sini adalah satu malam penuh. Itu riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Jadi dari hadits ini jemaah sekalian perlu untuk kita perhatikan. Apabila kita sholat tarawih bersama dengan imam di masjid, maka marilah kita ikuti bersama, mulai awal sampai akhir, sampai witir selesai. Ya, biasanya sebagian jamaah sudah mungkin ada kesibukan atau mungkin ada udzur ya, atau mungkin dia musafir, sehingga hanya ikut sholat isyaknya mungkin, atau mungkin sholat tarawih, sedangkan sholat witirnya mungkin di rumah. Ada sebagian masjid yang kultumnya itu antara tarawih dan witir ya, sehingga ini menyebabkan banyak jamaah yang pulang ya, sholat witirnya di rumah. Mungkin dia punya niatan nanti akan melanjutkan sholat qiyamul lailnya setelah tidur ya, sebelum sahur ya, monggo. Tetapi ya, lebih baik sholat witirnya itu berbarengan dengan imam di masjid. Nanti boleh silahkan pada saat malam sebelum sahur, monggo silahkan kalau mau sholat qiyamul lail, tidak ada masalah. Tetapi tidak perlu mengulangi witir yang sudah dia sholat bersama imam di masjid. Nah, jadi intinya kita mengejar fadilah ini hatta yansorifa, sampai selesai imam salam yang terakhir itu, maka orang ini dicatat mendapatkan fadilah sholat sepanjang malam. Sholat sepanjang malam sulit, maka dengan mengikuti sholat imam sampai selesai kita mendapatkan fadilah ini. Yang ketiga, orang yang rutin mengerjakan sholat tarawih, jika wafat maka dicatat sebagai siddiqin dan syuhada. Dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, ja'a rajulun min Qudha'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inni syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa salaitu salawatil khams wa sumtu ramadan wa qumtuhu wa ataitu zakah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata ala hadza kana minas siddiqin wasyuhada. Datang seorang dari gurun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku bersyahadat bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Aku salat 5 waktu, aku puasa Ramadan dan mengerjakan qiyam Ramadan. Ini wasumtu Ramadan wa qumtuhu, dan aku membayar zakat. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati di atas ini semua, maka ia termasuk siddiqin dan syuhada. Siddiqin artinya orang-orang yang benar, betul-betul konsekuen dengan janji yang telah diucapkan kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang jujur. Dan syuhada adalah orang-orang yang mati syahid di medan perang. Nah, untuk mencapai derajat itu bisa dengan melaksanakan rukun-rukun ya, sebagian rukun-rukun Islam ini yang di sini nggak disebutkan ibadah haji, karena ibadah haji kaitannya dengan istita'ah ataupun sesuai dengan kemampuan. Jadi relevansi pembahasan kita di sini, wasumtu Ramadan wa qumtuhu, aku berpuasa Ramadan dan melaksanakan qiyam Ramadan pada malam harinya. Yang berikutnya, jemaah sekalian, hukum salat tarawih sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Di antara dalilnya yaitu dari sunnah nabawiyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurahibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi azimah
Fayaqulu man qama ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tadi sudah kita baca hadis ini ya. Jadi di sini ada kalimat dari Abu Hurairah, min ghairi an ya'murahum fihi bi azimah. Beliau tidak memerintahkan dengan tegas. Jadi ini menunjukkan bahwasanya qiyam Ramadan ini hukumnya sunnah. Yang sebenarnya jemaah sekalian, pembagian hukum-hukum fikih yang 5 itu belum ada pada zaman sahabat. Apakah itu wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh? 5 hukum fikih ini belum ada pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat hanya ada perintah dan larangan. Ketika perintah ini harus dilaksanakan, maka para ulama berikutnya mengambil kesimpulan wajib. Ketika tidak ada penguatan, maka ulama berikutnya mengambil kesimpulan sunnah. Ketika Nabi membiarkan mubah, maka hukumnya boleh. Seperti sholat qobliyah maghrib ya, sebagian ulama mengatakan mubah, boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tapi kalau pada saat kita datang ke masjid sebelum sholat maghrib yang wajib ditunaikan, ya kita niat, bisa niat qobliyah ataupun otomatis include di dalamnya tahiyatul masjid, itu nggak ada salahnya. Jadi mubah dan mendekati kepada sunnah. Adapun yang haram adalah yang larangan yang tegas, dan yang makruh adalah ada kelonggaran sedikit di situ. Nah, jadi hukum 5 ini baru ada pada abad ketiga Hijriah, yaitu dengan disusunnya disiplin ilmu yang bernama usul fikih. Usul fikih itulah yang membuat atau yang merumuskan, menyimpulkan teks Al-Quran ataupun hadis menjadi kaidah-kaidah. Khususnya disusun oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau yang terkenal, yang menjadi rujukan ulama-ulama usul fikih yang berjudul Ar-Risalah. Jadi setelah itu baru ada pembagian-pembagian. Pada para sahabat dulu ketika mereka mendapatkan perintah sami'na wa ata'na tanpa ada klarifikasi atau tidak ada tabayyun, ya Rasulullah, apakah perintah ini wajib ataukah sunnah? Enggak ada seperti itu. Ketika mereka mendapatkan larangan, mereka juga tidak ada klarifikasi, ya Rasulullah, apakah larangan ini sifatnya haram atau makruh? Tidak ada. Yang penting mereka melaksanakan apa yang dilarang dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, ya, melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Jemaah sekalian, inilah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi dzata lailah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid suatu malam. Anna Rasulullah sholla, ya, Rasulullah SAW sholla fil masjidi, beliau pada satu malam sholat di masjid. Fasholla bi sholatihi nasun, maka orang-orang pun ikut sholat di belakang beliau. Thumma sholla minal qabilah, kemudian beliau sholat lagi di malam berikutnya. Fakathurun nas, maka orang-orang semakin banyak. Thumma ijtama'u minal lailati tsalitsah, kemudian mereka berkumpul di Masjid Nabawi di malam yang ketiga, awir rabi' atau keempat. Ini karena Aisyah lupa, ya, apakah malam ketiga atau keempat. Orang-orang sudah menunggu di Masjid Nabawi. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak keluar rumah untuk mendatangi masjid. Falamma asbaha, maka ketika waktu subuh pagi harinya, qala, berkata, qad ra'aitul ladzi suna'tum, ya, beliau bersabda, sungguh aku melihat apa yang kalian lakukan semalam. Sudah berkumpul di masjid menungguku. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar, illa anni khasyitu an tufradu alaikum, kecuali aku khawatir sholat tersebut diwajibkan atas kalian. Qala wa dzalika fi Ramadan, perawi hadis mengatakan
itu terjadi di bulan Ramadan. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim ya. Ini memperkuat hadis dari Abu Hurairah di atas ya, bahwasanya yang saya kasih warna merah ini memberikan penekanan bahwa sholat qiyamul Ramadan itu hukumnya tidak wajib, apalagi tentang harus dilaksanakan secara berjamaah. Ini tidak wajib, tetapi ada fadilahnya, lebih utama. Nanti kita bahas, sholat qiyamul Ramadan lebih utama, lebih bagus dilaksanakan dengan berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Dalil kedua yaitu ijma', konsensus ataupun kesepakatan di antara kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, fa salatu tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Salat tarawih ini hukumnya sunnah menurut ijma' para ulama. Kemudian Al-Imam As-Sun'ani mengatakan, qiyamul Ramadan sunnatun bila khilaf. Qiyam Ramadan ini hukumnya sunnah tanpa ada khilaf, tidak ada perbedaan di antara ulama. Semua sepakat bahwasanya qiyamul Ramadan, salat tarawih itu hukumnya sunnah. Nah, ini keterangan berikutnya. Salat tarawih di masjid jamaah, salat ini lebih utama dikerjakan secara berjamaah daripada sendirian. Dalilnya pertama dari dalil sunnah. Dari Aisyah, ia berkata, seperti yang kita ucapkan atau kita sampaikan di atas ya, sama ya. Di sini hadis yang dijadikan sebagai dasar sama, dan ini menunjukkan ya sisi pendalilan atau relevansi antara hadis tersebut dengan konteks kita, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Namun yang menahan beliau untuk merutinkannya adalah beliau khawatir sholat tarawih diwajibkan kepada umat beliau. Maka ini menunjukkan bahwa melaksanakannya di masjid lebih utama ya. Kita sama-sama tahu bahwasanya qiyamul Ramadan ini kan diwajibkan setelah datangnya kewajiban puasa Ramadan berbarengan ya. Puasa Ramadan ini baru diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Sehingga sejak tahun 2 Hijriah itu, pada bulan Ramadan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa dan qiyam Ramadan. Dan beliau bertemu dengan Ramadan selama hidup itu 9 kali, 9 tahun. 9 Ramadan, otomatis di situ ada 9 kali qiyam Ramadan tarawihnya. Dan hadis-hadis yang menceritakan tentang qiyam Ramadannya beliau itu hanya sedikit sekali, termasuk hadis Aisyah. Ada lagi hadis yang menceritakan beliau keluar pada saat malam Ramadan itu untuk melaksanakan sholat tarawih pada tanggal 23, 25 dan 27. Setelah itu beliau nggak keluar. Artinya selama 9 kali Ramadan itu hanya sekian malam saja beliau keluar. Alasan kuatnya tadi itu, beliau khawatir supaya tidak ada kesimpulan bahwasanya sholat tarawih itu wajib hukumnya, yang pertama, dan juga supaya tidak terkesan bahwasanya harus dilaksanakan di masjid. Bisa dilaksanakan. Jadi pada saat itu, ketika masa Rasulullah SAW ya beliau tidak keluar rumah, ya para sahabat sholat sendiri-sendiri. Tidak ada yang menjadi imam sholat. Kalaupun ada ya tidak kolektif ya, hanya secara berkelompok-kelompok masing-masing, tidak kompak satu jamaah. Nanti kita ceritakan lebih lanjut. Dalil kedua yaitu ijma'. Atau Hawi mengatakan qad ajma'u annahu la yajuzu linnasi ta'tilul masajid an qiyami Ramadan wa kana hadzal qiyam wajiban 'alal kifayah faman fa'alahu kana afdhala mimman infarada bihi. Para ulama ijma' sepakat bahwa tidak boleh orang-orang meninggalkan masjid-masjid untuk mengerjakan qiyam Ramadan. Jadi tidak boleh masjid kosong tidak dilaksanakan salat tarawih. Dan qiyam Ramadan ini menurut beliau kesimpulannya adalah fardu kifayah. Barang siapa mengerjakannya berjamaah, maka itu lebih utama daripada sendirian. Nah, inilah ya, beliau menyimpulkan
bahwasanya ini adalah ijma, dilaksanakan di masjid itu bahkan fardu kifayah. Kalau tidak ada satupun yang mengerjakan, maka kena dampak dosa satu kelompok. Mungkin kalau kita satu RT ataupun RW, tergantung posisi dari musola atau masjid itu di mana ya. Kalau tidak ada pelaksanaan sholat tarawih, berarti ini dianggap sebuah keteledoran ya. Nah, kemudian Ibnu Qudamah mengatakan al jama'atu fi tarawih afdal, berjamaah dalam mengerjakan sholat tarawih itu lebih afdal, lebih utama. Wa in kana rajulun yuqtada bihi fa shalla fi baitihi, andai ada seorang yang meniru Rasulullah dengan sholat di rumah, maka khiftu an yaqtadiyan nas bihi, aku khawatir orang-orang lain akan mengikutinya ya. Jadi kalau ada tokoh misalnya yang menjadi panutan masyarakat, dia tidak suka sholat di masjid tapi sholat di rumahnya, maka khawatir orang-orang akan mengikuti tradisi itu. Padahal waqaca'an Nabi, telah datang hadis yang disabdakan Rasulullah, iqtadu bil khulafa, ikutilah para khulafa ar-rasyidin. Waqaca'an Umar annahu kana yusalli fil jamaah, dan terdapat riwayat bahwa Umar bin Khattab mengerjakan salat tarawih secara berjamaah, dan seterusnya. Walana ijma'us sahabat ala dzalik, dan kami menegaskan bahwa para sahabat berijma', bersepakat akan hal ini. Tidak ada khilaf tentang disunnahkannya sholat tarawih secara berjamaah di masjid-masjid boleh, ataupun di rumah-rumah yang digunakan secara umum ya, mungkin ada terasnya atau musola besar yang ada di rumah tertentu. Yang penting dilaksanakan secara berjamaah. Dalil ketiga yaitu athar sahabat. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau berkata, kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ilal masjid. Aku keluar bersama Umar pada suatu malam bulan Ramadan ke masjid. Fa idzan nasu auzaun mutafarriqun. Nah, ketika itu orang-orang di masjid salat berkelompok-kelompok, terpisah-pisah. Yusalli rajulul nafsihi, ya. Ada seorang yang salat sendiri. Wa yusalli rajul fa yusalli bihi salati ar-rahtu, ada lagi yang lainnya salat membuat jamaah bersama beberapa orang. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka beliau berkata, inni ara lau jama'tu haula'i ala qari'in wahid, menurutku jika aku satukan mereka ini untuk salat bermakmum di belakang satu orang qari itu, lakana amsal, maka itu akan lebih baik. Thumma azama, maka Umar pun bertekad untuk mewujudkannya. Fajama'ahum ila Ubay bin Ka'ab, maka ia pun menyatukan orang-orang untuk salat tarawih berjamaah bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Hadis Sahih Bukhari. Jadi ini merupakan ijtihad daripada Umar bin Khattab, dan dalam hal ini beliau mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW ya. Nabi pernah bersabda, alaikum bisunnati, kalian hendaklah mengikuti kebiasaanku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah kebiasaan yang dicontohkan oleh khulafa ar-rasyidin yang sesudahku, baik itu Abu Bakar, Umar ataupun Utsman ataupun Ali. Ini sudah mendapatkan semacam rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW untuk membuat sebuah kebijakan. Dan di sini Umar membuat kebijakan, bahkan dalam riwayat lain disebutkan ketika Umar melihat kekompakan para sahabat yang sholat di belakang satu imam yang sebelumnya tercerai-berai menjadi satu jamaah diimami Ubay bin Ka'ab, maka Umar mengatakan, ni'mal bid'ah hadhihi, ini adalah sebagus-bagus bid'ah. Nah, inilah asal munculnya ada perbedaan pendapat yang menyebutkan ada bid'ah hasanah ya dari sini. Padahal di sini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud oleh Umar adalah bid'ah dari sisi bahasanya ya, bukan dari sisi istilahnya. Karena sebenarnya Umar tidak menambah hal yang baru. Dulu sudah pernah dilakukan Rasulullah, tetapi tidak dihidupkan pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, jadi
Umar mengembalikan kebiasaan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini athar ya, dalil dari athar sahabat. Sedangkan berikutnya tentang waktu pelaksanaan sholat tarawih. Ini dilaksanakan setelah isya, dan yang utama adalah setelah waktu isya yang terakhir. Ibnu Taimiyah mengatakan, fama kanal a'immatu yusallunaha illa ba'dal isya ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para imam tidak melaksanakan salat tarawih kecuali setelah salat isya, sebagaimana di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahdi khulafaihir rasyidin, dan pada masa khulafaur rasyidin, wa ala dzalika a'immatul muslimin, dan juga di masa para imam kaum muslimin. La yu'rafu an ahadin annahu ta'ammada sholatahu qabla al-isya. Tidak diketahui ada yang bersengaja melaksanakannya sebelum sholat isya. Fa inna hadhihi tusamma qiyamul ramadan. Oleh karena itulah sholat ini disebut dengan istilah qiyamul ramadan, dilaksanakan setelah isya. Beliau juga mengatakan as-sunnatu fit tarawih an tusalla ba'dal isya'il akhirah. Yang sunnah dalam melaksanakan salat tarawih adalah setelah waktu isya yang terakhir. Kama ittafaqa ala dzalika salafu wal a'immah, sebagaimana ini telah disepakati oleh para salaf dan imam kaum muslimin ya. Ini di Majmu' Fatawa beliau juz 23 halaman 119 ya. Jadi ini menurut pernyataan dari beliau disunahkan untuk melaksanakan pada waktu isya yang terakhir ya, mungkin sepertiga malam terakhir. Nah, itu. Sedangkan jumlah rakaat salat tarawih dan salat malam secara umum tidak memiliki batasan tertentu. Saya kasih warna merah supaya lebih kita perhatikan. Dalil akan hal ini adalah sebagai berikut. Dalil dari as-sunnah. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholatil lail. Ada seorang yang bertanya kepada beliau mengenai salat malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk waktu subuh, maka sholatlah 1 rakaat untuk membuat rakaat sholatnya menjadi ganjil. Nah, jadi ini ya yang saya kasih warna merah. Sholat malam, sholat tarawih ataupun sholat di luar Ramadan ini sholatul lail ya, sholat malam itu dilaksanakan secara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Hadis ini penting karena yang menjadi dasar kita pada umumnya dan beberapa masjid ya yang melaksanakan sholat 11 rakaat itu dasarnya dari hadis ini. Menurut kesaksian daripada Aisyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di bulan lainnya. Yusalli 4 rakaatin, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau sholat 4 rakaat, jangan tanya mengenai bagusnya dan panjangnya. Tsumma yusalli 4, kemudian beliau sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya mengenai bagusnya dan panjangnya. Tsumma yusalli 3, kemudian beliau sholat 3 rakaat. Nah, itu Sahih Bukhari Muslim ya. Jadi kalau di sini disebutkan 4 rakaat, nah, ini ada perbedaan pendapat karena nanti ada riwayat daripada Aisyah juga Nabi melaksanakan 2 rakaat. Jadi bisa jadi yang dimaksud 4 rakaat di sini adalah sebagaimana yang kebiasaan sahabat yang kita sebutkan di atas, yaitu 2 rakaat setelah itu istirahat beberapa saat kemudian dilanjutkan lagi. Dan ada yang memaknai secara harfiah 4 rakaat secara langsung. Jadi sebagian masjid melaksanakan hadis seperti ini ya, 4 rakaat salam berdasarkan
zahir hadis ini, dan itu juga nggak ada masalah. Boleh saja melaksanakan secara zahir dari hadis ini. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Kana salatun Nabi 13 rakaatan, yakni bilail." Rasulullah SAW pernah sholat 13 rakaat di malam hari. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Sisi pendalilan dari hadis ini diketahui bahwa Rasulullah SAW tidak membatasi jumlah rakaat sholat yang dikerjakan setelah isya, yaitu qiyamul lail ini, qiyam Ramadan ini. Kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya, sebagaimana sama-sama kita ketahui, pada saat sebelum pandemi di sana dilaksanakan 20 rakaat sholat tarawihnya, 3 witirnya. Sedangkan sejak masa pandemi sampai ada penetapan ini ya, tahun 2026 juga sudah diumumkan oleh pengelola Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bahwa tetap seperti tahun sebelumnya, sholat tarawih ini dilaksanakan 10 rakaat plus 3 witir. Dalilnya ini yang digunakan dasar adalah riwayat daripada Ibnu Abbas, hadis Bukhari Muslim. Pernyataan kesaksian daripada Ibnu Abbas, sholat Rasulullah adalah 13. Ya, kalaupun sesekali kita melaksanakan juga boleh saja, nggak masalah ya. 11 kalau sudah disepakati ya, monggo supaya jamaah tidak bingung. Tapi ada sebagian masjid yang pada saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan, jadi pada saat bersama-sama ya sholat tarawih setelah isya di awal waktu itu 8 plus 3. Nah, kemudian nanti dilanjut qiyamul lail atau pada saat menjelang sahur itu jam 2 sekitar itu dilaksanakan 10 rakaat. Bagi yang belum witir berarti tambah 3. Ada seperti itu, monggo silakan, tidak ada masalah, boleh saja. Nanti ada penegasan, tidak ada pembatasan. Kedua, dalil ijma', Ibnu Abdul Bar mengatakan waqad ajma'al ulama ala anna an la hatta wala syai'a muqaddaran fi sholatil lail. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan rakaat tertentu dalam sholat malam, wa annaha nafilah, dan bahwasanya hukumnya sunnah. Faman syaa ta'ala fiha al-qiyam wa qallat rakaatihi. Siapa yang berkenan ingin memanjangkan berdirinya dan menyedikitkan rakaatnya, silahkan. Wa man syaa aktsara ruku' wa sujud. Barang siapa yang ingin memperbanyak ruku' dan sujud juga silahkan dengan diperpendek bacaannya. Tapi sepertinya kita bukan dua-duanya. Kita memperpendek bacaannya dan memperbanyak rukuk dan sujudnya ya. Jadi dipilih yang paling ringan ya. Monggo silahkan ya. Ini adalah sesuatu yang fleksibel, tidak ada batasannya ya. Silahkan kalau ingin memperpanjang qiyamul lail berarti dipersedikitkan rakaatnya. Bagi yang ingin memperpanjang bacaannya, maka bacaannya panjang, jumlah rakaatnya lebih sedikit. Ada kawan saya biasanya yang kemarin menyampaikan ceritanya ya, kalau istrinya qiyamul lail rakaatnya ya sesuai itu 11 ya. Kalau beliau mungkin hanya 2 atau 4 karena yang dibaca pada saat berdiri itu barangkali mungkin 1 juz ya, atau mungkin 2 juz, sehingga sedikit ya, mungkin hanya 2 plus 3 atau mungkin 4 plus 1 misalnya, karena bacaan yang pada saat dibaca berdiri itu lebih panjang. Monggo fleksibel, tidak ada masalah ya. Beliau juga mengatakan aktsarul athar ala anna sholatahu kanat 11 rakaatan. Kebanyakan salat Nabi itu 11 rakaat. Wa qad ruwiya 3 rakaat, 13 rakaatan. Namun terdapat riwayat bahwa beliau pernah salat 13 rakaat. Wahtajal ulama ala anna sholatal lail laisa fiha haddun mahdud. Oleh karena itu para ulama berdalil dari sini bahwa salat malam itu tidak ada batasan rakaatnya. Washolatu khairun maudhu'un, dan salat adalah perkara yang paling baik. Nah, ini faman syaa istaqalla
wa man syaa istaktsara. Siapa yang ingin mempersedikitnya silahkan, yang ingin memperbanyaknya juga silahkan, tidak ada masalah. Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwasanya wala khilafa annahu laisa fi dzalika haddun. Tidak ada khilaf, perbedaan bahwa sholat malam itu tidak ada batasannya yang paten ya, wala yunqasu minhu, sehingga tidak boleh dikurangi ataupun la yuzatu alaihi wa la yunqasu minhu, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Wa anna sholatal lail minal fadail war raghaib. Salat malam adalah keutamaan dan hal yang sangat dianjurkan. Allati kullama zita fiha zita fil ajri wal fadl. Yang semakin banyak dikerjakan maka semakin banyak pahalanya. Wa innamal khilaf fi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam makhtarahu li nafsihi. Yang diperselisihkan adalah mana jumlah rakaat yang sering dilakukan Nabi dan yang menjadi pilihan kesukaan beliau. Itu yang menjadi perbedaan pendapatnya antara 11 menurut Aisyah, kemudian Ibnu Abbas tadi mengatakan 13. Al-Iraqi mengatakan qad ittafaqal ulama annahu laisa lahu haddun mahsur. Ulama sepakat bahwa salat malam itu tidak ada batasan rakaatnya. Nah, jadi menurut ijma' itu boleh lebih dari 11 rakaat. Menurut mazhab Maliki ya, menurut Ibnu Abdul Bar, kebanyakan atsar menunjukkan bahwa salat beliau adalah 11 rakaat dan diriwayatkan bahwa 13 rakaat. Para ulama berdalil bahwa salat lail tidak ada batasannya. Ini sudah kita baca tadi. Al-Qadhiyah juga mengatakan tidak ada khilaf bahwa tidak ada batas yang tidak boleh ditambahi dan dikurangi. Ini sudah ya. Ini dua-duanya termasuk mazhab Maliki memperkuat pendapat ini bahwasanya menurut mazhab Maliki tidak ada keharusan 11 rakaat lebih, itu adalah boleh. Sedangkan mazhab Hambali, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan bahwa yang menjadi pilihan jumhur ulama adalah sholat tarawih 20 rakaat sebagaimana dilakukan oleh Umar ketika mengumpulkan orang-orang. Beliau juga berkata para sahabat bersepakat dalam hal itu di masa mereka. Jadi pada saat Khalifah Umar mengumpulkan jamaah di Masjid Nabawi diimami oleh Ubay bin Ka'ab itu, menurut pendapat ini 20 dan tidak ada satupun sahabat yang protes dengan jumlah itu, sehingga itu disebut ijma'. Ishaq bin Mansur bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, berapa rakaat salat qiyam Ramadan? Beliau berkata, ada beberapa pendapat diriwayatkan sekitar 40, tetapi itu adalah salat tatawwu, ya salat sukarela, ya salat sunnah. Sedangkan mazhab Syafi'i ya, Abul Qasim Ar-Rafi'i, sesungguhnya Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan disepakati oleh para sahabat. An-Nawawi menukil ijma' ini dan mengikrarkannya. Kemudian Az-Za'farani meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, aku lihat orang-orang di Madinah mengerjakan sholat 39 rakaat. Beliau berkata, yang lebih aku suka adalah 20. Beliau berkata, begitupun yang dikerjakan di Mekah. Beliau berkata, tidak ada dalam hal ini batas akhirnya. Jika mereka memperbanyak rukuk dan sujud maka lebih baik. Al-Iraqi mengatakan para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan tertentu dalam qiyamul lail, akan tetapi riwayat-riwayat berbeda tentang mana yang dilakukan oleh Nabi yang sudah kita sebutkan di atas. Sedangkan menurut ulama hadis At-Tirmidzi dalam Jami' berkata para ulama berselisih pendapat dalam qiyam Ramadan. Sebagian berpendapat 41 rakaat bersama witir. Ini adalah pendapat Ahlul Madinah, penduduk Madinah, dan yang diamalkan oleh penduduk Madinah. Kebanyakan ulama adalah mengikuti riwayat Umar, Ali dan lainnya dari kalangan sahabat Rasulullah berpendapat 20 rakaat. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak dan Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berkata, demikianlah yang aku jumpai di kota kami Mekah, mereka sholat 20 rakaat. Ahmad mengatakan dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dan tidak ada titik penentu. Ishaq berkata, tapi kita pilih 41 rakaat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi riwayat berbagai macam ya yang dilaksanakan oleh para ulama salaf ini. Kesimpulannya tentang jumlah rakaat ya, di atas adalah pernyataan sejumlah ulama dari berbagai mazhab yang menukilkan ijma' atau konsensus ulama
bahwa tidak ada batas jumlah sholat lail yang diantaranya adalah sholat tarawih. Tidak ada seorang pun ulama setelah mereka yang mempermasalahkan hal itu. Lihatlah dalam buku fikih manapun dan dalam mazhab manapun, tidak ditemukan seorang ulama pun yang menyatakan tidak boleh sholat malam lebih dari 11 rakaat. Jika ada ulama yang muktabar, yang diakui, yang melarang dari kalangan para ulama terdahulu, tentu sudah dinukil dalam kitab-kitab fikih klasik. Nah, buktinya tidak ada yang menolak. Hadis Aisyah di atas menjelaskan bahwa sholat malam Nabi tidak lebih dari 11 rakaat, tetapi tidak seorang salah pun yang memahami bahwa maksud Aisyah itu adalah batasan jumlah sholat malam, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Jadi walaupun kesaksian Aisyah itu Nabi tidak melebihi ya, dan tidak kurang dari 11 di luar Ramadan ataupun dalam Ramadan, maka ini bukan bermaksud membatasi. Ulama sudah sepakat dalam hal itu, tidak bermaksud untuk membatasi. Adapun tentang tata cara sholat tarawih, ini dilaksanakan 2 rakaat dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, baik itu dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, juga pendapat Abi Yusuf dari Hanafiyah. Dalilnya dari Ibnu Umar, beliau bersabda, "Sholatul laili mathna mathna, fa idza ra'aita subha anna subha yudrikuhu fa autir bi wahidah." Qala faqila li Ibnu Umar, "Ma mathna mathna?" Qala tusalli fi kulli rak'ataini. Salat malam itu 2 rakaat. Jika engkau melihat bahwa subuh akan datang, maka sholatlah 1 rakaat untuk membuat rakaat sholatnya menjadi ganjil. Ibnu Umar ditanya, apa maksudnya 2 rakaat itu? Ibnu Umar berkata, maksudnya setiap 2 rakaat salam, seperti yang kita laksanakan. Kemudian kata Aisyah, bahwasanya biasanya Rasulullah SAW antara setelah selesai sholat isya, yaitu di waktu yang disebut orang sebagai atamah, sampai terbit fajar, beliau sholat 11 rakaat dengan salam di setiap 2 rakaat, kemudian sholat witir 1 rakaat. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, yang diceritakan Aisyah di sini berbeda dengan yang di atas, yang mengatakan Nabi 4 rakaat. Di sini lebih jelas disebutkan Aisyah, beliau setiap 2 rakaat salam ya. Yusallim baina kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidatin. Adapun berikutnya tentang bacaan dalam sholat tarawih, tidak ada batasan tertentu mengenai bacaan Quran dalam sholat tarawih. Namun disunahkan untuk membaca Al-Quran 30 juz 1 kali Ramadan, maksudnya ya, khatam. Al-Kasani mengatakan yang artinya disunahkan untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sholat tarawih. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, dan Umar bin Khattab pun memerintahkannya. Ini merupakan keutamaan, dan beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 atau 3 kali dalam sholat tarawih di zaman beliau, di zaman Umar ini. Adapun di zaman kita, yang utama imam membaca yang sesuai dengan keadaan kaumnya. Terkadang ada kaum yang semangat dan terkadang ada kaum yang pemalas. Maka hendaknya imam membaca bacaan yang tidak membuat orang meninggalkan jamaah. Ini saya kasih warna merah ya, supaya menjadi ilatnya atau sebab titik krusialnya. Li'anna takfirul jama'ati afdalu min tatwilil qiraah. Karena memperbanyak jumlah orang dalam sholat jamaah lebih utama daripada memperlama bacaan dalam sholat jamaah. Semakin banyak orang yang sholat di masjid, fadilahnya semakin banyak. Tapi kalau gara-gara memperpanjang bacaan, jamaahnya menjadi sedikit, nah berarti kebijakannya tidak tepat ya. Walaupun juga tidak boleh berlebihan ya, karena saking ingin memperbanyak jamaah sehingga ngebut ya, sehingga ada video ya yang tahun-tahun dulu ya, ada video sholat tarawih yang dianggap kecepatannya 100 km per jam. Itu ada yang ditunjukkan videonya, lagi lebih cepat 200 km per jam, ada videonya 300 km per jam. Bahkan ada yang sholat tarawih
ini guyonannya 400 km per jam. Wah, itu saya nggak bisa bayangkan ya, berapa menit saja selesainya. Biasanya mereka 20 plus 3 itu ya. Ya, itu berlebihan ya. Kalau seperti itu tidak ada manfaatnya, karena sholat itu diantara rukunnya harus tumaknina, harus tenang ya. Kalau ngebut begitu ya nggak usah sholat, ikut senam saja untuk mendapatkan kesehatan ya. Kalau untuk mendapat ibadah harus dengan khusyuk dan tenang, tumaknina. Nah, kemudian At-Tirmidzi mengatakan dianjurkan bagi imam untuk mengkhatamkan seluruh Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu di dalam sholat tarawih, agar jamaah mendengar semua bagian dari Al-Quran ya. Sehingga kalau targetnya adalah mengkhatamkan 30 juz, tadi kan sudah kita sebutkan, kalau 20 rakaat berarti kan berdirinya lebih sebentar, tapi kalau 8 rakaat berdirinya lebih lama. Nah, itu silakan sesuai dengan kondisi. Berikutnya, menjaharkan bacaan dalam sholat tarawih ini sunnah, dianjurkan ya, dan merupakan ijma'. Imam Nawawi mengatakan ulama Islam sepakat disunahkannya menjaharkan bacaan Quran dalam sholat tarawih dan witir. Tentang sholat witir ya, beliau mengerjakan sholat witir setiap malam. Diceritakan oleh Aisyah, tiap malam Rasulullah melakukan sholat witir. Beliau mengakhiri witirnya sampai waktu sahur. Sholat witir ini dilaksanakan paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Pendapat lain juga mengatakan bahwa jumlah rakaat sholat witir maksimal berjumlah 13 rakaat. Menurut pendapat yang paling kuat, sholat witir dikerjakan maksimal atau paling banyak 11 rakaat. Sholat witir ini dilaksanakan dengan 1 kali salam setiap 2 rakaat, kemudian ditutup dengan sholat 1 rakaat. Nah, ini ada pilihannya nanti ya. Bisa 2 plus 1 berdasarkan hadis Aisyah. Beliau mengatakan Rasulullah sholat di dalam kamar ketika saya berada di rumah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memisah antara rakaat yang genap dengan yang witir atau ganjil dengan salam yang beliau sallallahu alaihi wasallam perdengarkan kepada kami. Ini dalil 2 plus 1. Sedangkan kalau witir 3 kali atau 3 rakaat langsung, dalilnya ini dari Abu Ayyub Al-Ansari, yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man habba an yutira bi thalathin falyaf'al." Siapa yang suka lakukan witir 3 rakaat, maka lakukanlah. Jadi salat witirnya 3 rakaat 1 salam. Yang penting jangan disamakan dengan salat maghrib. Ya, jadi harus terpisah. Kalau 2 plus 1 boleh, kalau langsung 3 boleh, 1 kali salam saja. Yang dikritik oleh Gus Baha ini tentang niat ya, niat di sebagian masjid itu kan yang namanya sholat witir itu satu kaitan, satu keterkaitan niat ya. Kalau dipisah 2 plus 1 niatnya agak bingung. Bagaimana apalagi yang tidak menguasai bahasa Arab ya. Harusnya kan kalau dia 3 rakaat langsung, tapi ini 2 plus 1. Nah, ini agak susah ya. Jadi beliau Gus Bah ini lebih setuju witir itu langsung 3 rakaat, bukan 2 plus 1. Kemudian dari Aisyah ini juga menguatkan witir 3 ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berwitir 3 rakaat sekaligus. Beliau tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang terakhir. Sedangkan waktu pelaksanaan sholat witir ini ya, setelah sholat isya sampai saat menjelang fajar subuh. Berdasarkan hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari, ada Rasulullah sholat witir di awal malam, di pertengahan malam, dan di akhir malam. Jadi beliau pernah melakukan ini, pernah di awal, pernah di tengah, dan pernah di akhir malam. Dianjurkan untuk mengerjakan sholat witir di awal waktu ini bagi seorang yang khawatir tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Namun sangat dianjurkan sholat witir di sepertiga malam terakhir bagi mereka yang merasa yakin bahwa bisa bangun pada waktu itu. Jadi ini witir boleh dilaksanakan di awal malam. Man khofa ala yakuma akhiral lail falyutir awwalahu. Siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah berwitir pada awalnya, jadi sebelum tidur. Wa man tami'a an yakuma akhirahu falyutir akhirahu. Barang siapa yang bersikeras untuk bangun pada akhir malam, maka hendaklah berwitir pada akhir malam. Fa inna salata akhiril laili masyhudatun.
sholat pada akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, wadzalika afdal, dan itu lebih utama. Kemudian dalam kitab Al-Wafa karya Ibnul Jauzi dengan bersandar pada riwayat Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari bapaknya, dia berkata Rasulullah melakukan sholat witir dengan membaca surat Al-A'la, kemudian surat Al-Kafirun, lalu membaca surah Al-Ikhlas. Dan jika beliau selesai witir membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Maha suci zat yang maha merajai dan zat yang maha suci, sebanyak 3 kali. Beliau mengeraskan suaranya pada bacaan yang ketiga. Dan ini fadilahnya ya, kalau kita membaca Subhanal Malikil Quddus tersebut akan menjadi saksi dan berbicara pada hari kiamat. Ini berdasarkan sebuah hadis ya, bahwasanya hendaklah kalian membaca tasbih, tahlil dan takbis, dan hitunglah semua itu dengan jari-jari kalian, sebab sesungguhnya ia akan menjadi saksi yang akan ditanya dan akan berbicara pada hari kiamat. Janganlah kalian lalai untuk berzikir, karena jika kalian lalai darinya maka kalian pun melupakan rahmat Allah. Yang terakhir ini ada keterangan ya dari perbedaan riwayat tadi, sanadnya berujung kepada Umar bin Khattab. Tetapi kalau kita lihat di sini, yang nyambung itu yang bagian sini ya. Sa'id bin Yazid ini ketemu dengan Umar. Adapun Yahya bin Sa'id, Yazid bin Roman dan Hasan al-Basri tidak pernah bertemu dengan Umar bin Khattab, sehingga ini sanadnya terputus ya. Jadi jumlah ini ada 18 dari Hasan al-Basri, 23 dari Yazid bin Roman, kemudian 20 dari Yahya. Ini sanadnya terputus. Nah, yang di sini ini ada ya 11 rakaat hanya dari satu jalur ini. Malik dari Muhammad bin Yusuf, dari Sa'ib dari Umar. Kemudian yang 21 itu Abdur Razak dari Dawud bin Qais dan yang lain. Kemudian ke atas Muhammad bin Yusuf dari Sa'ib sampai ke Umar. Kemudian 13 rakaat ini Muhammad bin Ishaq. Kemudian yang 20 rakaat dari Al-Baihaqi dan Ibnu Khusaifah ini ke atas ke Umar. Kemudian yang 23 itu Abdur Razak Ibnu Abi Dhaib ya, Ibnu Abi Dhi'ab ya. Jadi ini berbagai macam perbedaan dalam hal jumlah rakaat, dan tadi sudah kita sebutkan masing-masing tidak ada yang perlu untuk dipertentangkan. Semuanya ada dasarnya dan tidak ada pembatasan ya. Toh kalau kita sholat 11 di masjid dan kita tambah di rumah gak ada masalah ya. Kalau kita misalnya tambah 8 boleh ya, dengan 2 kali rakaat salam, tambah 10 boleh, tambah berapapun boleh ya. Kalaupun kita sholat sudah 11 rakaat di masjid, kita tambah nanti setelah bangun dari tidur juga nggak ada masalah. Ketika kita sudah witir di masjid, tidak usah witir di rumah. La witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tapi kalau kita belum witir di masjid, maka witirnya di rumah. Semoga dari keterangan ini bisa lebih menguatkan pemahaman kita, dan yang penting adalah mari bersama kita laksanakan sunnah-sunnah seperti ini mumpung kita nanti bertemu dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan semua kita mendapatkan fadilah dari man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.